Hari ini Dapriti mau ngapain? Mau wawancara. Wawancara siapa tuh, Kak? Wawancara siapa ya? Kira-kira siapa sih yang menang OSN tingkat nasional dan dapat emas? Tebak-tebakan. Jadi kalau kalian mau tahu, ayo nonton video ini sampai habis dan lihat keseruan kita wawancarain Mas. Teng. Pertama-tama kenalin dulu, nama aku Nadia Lika. Aku asalnya dari Jakarta, tapi aku di sini. Terus aku dari kelas 10D. Nah, tujuan aku tuh sebenarnya ini tugas bahasa Indonesia dan kita tuh ingin mewawancarai orang-orang kayak Mas Saif sama yang lain-lainnya. Terus pertama-tama kita mau kenalan lebih deket dulu deh. Mas Saif tuh tadi orang asal mana, Mas? Kalau aku asalnya dari Malang, lahir di Malang dan tinggal di Malang. Terus tuh kan Mas tuh udah menempuh pendidikan di IC tuh selama 3 tahun dong. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan banget buat Mas Saif? Oke, pengalaman paling berkesan ya. Yang pertama tuh pada saat pertama masuk offline ke sini. Kan aku 1 tahun tuh online kan, kelas 10 itu aku online, terus 2 tahunnya baru offline di sini. Nah, pas baru masuk ke sini, itu salah satu kesan yang menarik lah menurutku. Kenapa? Karena dari situ aku meninggalkan beberapa kegiatan yang menurutku kurang bermanfaat. Kayak main game dulu, aku pas online itu kayak banyak main game, banyak buang waktu sia-sia, kurang belajar. Nah, pas masuk ke sini aku tinggalkan itu semua dan aku ingin berubah. Nah, itu salah satu hal yang masih mengesan dalam diri aku. Tapi pasti itu berat banget gak sih udah harus ninggalin kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tuh kita candu buat ngelakuin hal itu. Bener banget, pasti rasanya berat banget gitu ya. Aku dulu main beberapa game dan di sini aku nggak langsung hapus pastinya kan. Iya. Aku main dikit-dikit dulu terus lama-lama baru menghilangkannya dengan pelan-pelan gitu kan ya. Nah, emang perlu usaha yang lebih kalau kita ingin mengubah hidup kita. Oke. Terus ada nggak sih kejadian lucu yang dimana kalau misalnya Mas Saif tuh inget lagi, tuh Mas Saif bakal ketawa lagi? Kejadian lucu di IC? Iya. Apa ya? Ada nggak sih kayak, ini lucu deh gini. Kejadian lucu. Lucu. Kalau aku ingat ketawa gitu. Iya. Mungkin lebih ke tingkah teman-teman sih ya. Tingkah teman-teman asrama atau mungkin kelas. Nah, itu beberapa kan ya seseorang kan masih beda-beda gitu ya. Tapi beberapa juga ada yang suka ngelawak gitu. Pasti lawakannya kayak selalu terngiang-ngiang, dan pasti kalau ketemu orang itu dia itu kayak hawanya atau suasananya, auranya dia itu bikin ketawa gitu. Sampai sekarang meskipun ya hari ini temanku yang suka ngejokes atau suka bikin ketawa itu nggak datang pas Arugana sekarang, tapi emang kita ngingat ya dia itu sebagai salah satu yang suka bikin kita bahagia atau ketawa gitu. Oke. Menurut Mas nih, siapa sih guru yang berkesan selama Mas berpendidikan di sini? Oke. Kalau menurut aku guru yang paling berkesan tuh Pak Arif. Kenapa? Yang pertama tuh pasti Pak Arif kan salah satu pembina aku di Olimpiade Kebumian ini. Gitu. Beliau Pak Arif itu setiap kita bertemu atau setiap kita pertemuan atau SC ya sekarang itu, Pak Arif selalu bikin kita termotivasi, selalu mengasih motivasi sehingga kita itu harus sukses, harus begini. Kita itu dibimbing Pak Arif sehingga aku sendiri itu bisa sukses sampai masuk ITB, sampai punya prestasi begini juga salah satunya karena Pak Arif. Nah, terus sebelum membahas terkait dunia perkuliahan, kita pengen sedikit nih ngulik-ngulik terkait bidang Olimpiade yang sudah membawa nama Mas Saif sampai kancah internasional. Apa sih sebenarnya membuat Kak Saif itu minat banget sama kebumian? Oke. Yang pertama dulu aku pas kecil sebelum SMA aja, sampai sebelum SMA itu aku suka yang namanya keliling dan juga eksplorasi alam. Aku lebih senang untuk wisata alam dibanding wisata kayak ke kota, ke mall. Itu aku mending wisata alam aja gitu. Kenapa? Karena aku lihat itu indah banget gitu kan. Indah banget. Terus aku juga pingin tahu gitu bagaimana sih misalnya ya air terjun ini terbentuk. Bagaimana sih kok bisa semua ini terjadi? Nah, karena itu aku ingin belajar kebumian lebih lanjut. Oke. Seperti kita tahu nih,
Mas Saif itu memenangkan Olimpiade Kebumian, mungkin Mas Saif bisa nih nge-share teknik-teknik belajar gimana cara untuk menghadapi untuk Olimpiade, persiapan Olimpiade. Teknik belajar ya? Iya. Oke, yang pertama pasti kita harus tentuin yang namanya tujuan. Kenapa tujuan? Kalau kita punya tujuan, kita akan terarah. Dan kalau kita misalnya bosan, itu kita ingat tujuan kita awal, oh aku itu pingin belajar tuh karena ini. Sehingga kita itu akan senantiasa untuk termotivasi untuk belajar. Itu yang pertama, tujuan. Terus untuk yang kedua itu kita harus berusaha untuk menyukai bidang yang kita sukai. Kenapa? Karena kalau kita suka sama sesuatu atau suka sama bidang yang kita pelajari, kita itu nggak akan bosan untuk mempelajarinya lebih lanjut dan tidak akan bosan untuk menghabiskan waktu dengannya. Misalnya main game lah, bukan belajar ya. Kalau kita main game kan kita suka, nyaman gitu kan. Nah, kalau kita main game kita kan nggak bakal bosan tuh. Nah, itu salah satunya. Kenapa? Karena itu maka kita harus ambil kesenangan atau mencari kenyamanan pada bidang yang kita sukai agar kita nggak bosan pada saat belajar. Oke. Nih, Mas Saif dulu aktif nggak sih di organisasi? Untuk di IC ya? Iya. Di IC sendiri bisa dibilang lumayan aktif. Untuk kelas 11 awal aku ikut MPS, anggota komisi C. Terus untuk kelas 11 ke kelas 12 itu aku ikut OSMA dan menjabat sebagai bendahara. Nah, Mas Saif tuh kan aktif di perlombaan, terus aktif di organisasi. Nah, pasti juga kegiatannya lebih padat kan? Cara Mas Saif memanage waktu itu gimana biar tetap aman, seimbang, dan semaksimal itu? Oke, yang pertama kita harus tentukan yang namanya skala prioritas ya. Pasti kalian semua udah tahu skala prioritas itu gimana. Kita harus tentuin biar misalnya ada beberapa kegiatan yang tugrukan, kita bisa tentukan tuh kita itu mau pilih yang mana gitu kan. Terus juga kita harus manajemen waktu yang baik. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktu-waktu yang ada gitu. Misalnya untuk setiap harinya kita bisa bikin jadwal nih. Nanti sore aku ngapain ya, nanti siang aku ngapain ya, pagi sampai malam itu kayak kita bikin planning. Kita tuh mau ngapain aja di hari-hari itu. Biar apa? Biar kita nggak ada waktu yang terbuang sia-sia, sehingga terpakai semuanya produktif gitu. Terus dalam kesuksesan, dalam kemenangan itu pasti ada kegagalan kan? Ya kan ada kutipan kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Nah, tapi kalau misalnya kita mengalami hal kegagalan tersebut, kita pasti kayak misalnya gagal dalam Olimpiade. Pasti kita yang kayak ngapain sih Olimpiade lagi? Ngapain sih belajar lagi? Ini toh aku juga kemarin juga kalah gitu kan. Toh kemarin aku juga nggak menang gini-gini. Pasti semangat belajar untuk hal-hal itu tuh kayak nurun banget kan. Nah, Mas Saif pernah nggak sih mengalami kegagalan? Abis itu pernah nggak sih mengalami hal-hal tersebut juga? Oke. Kalau untuk kegagalan pasti sering ya. Pasti aku itu nggak langsung menang gitu kan ya. Pasti ada gagalnya. Apalagi awal-awal pas belajar itu pasti banyak lomba-lomba yang aku nggak menang gitu kan. Dan disinilah pentingnya yang namanya tujuan gitu. Kalau kita kalah kita itu nggak akan down. Kalau kita gagal maka kita akan kembali untuk belajar dan kegagalan itu malah menjadi motivasi kita untuk jadi lebih baik, untuk menjadi supaya kita menang gitu loh. Kalau kita kalah, kalau aku biasanya ya kalau aku kalah gitu aku lihat tuh yang menang siapa aja. Oh yang menang tuh anak ini aku lihat, aku share, aku search di Google. Oh anak ini belajar gimana sih dia tuh anak mana sih, anak dia tuh gimana sih, gini. Nah setelah mempelajari aku itu jadi motivasinya dia, aku termotivasi sama dia, aku pengen jadi mereka yang juara itu, sehingga aku juga semangat untuk belajar gitu ya. Dan pentingnya tujuan lagi ya, kalau kita udah punya tujuan, kalau kita 10 kali gagal maka akan 11 kali kita bangkit. Oke. Nah, apa sih perbedaan sekolah lain sama sekolah IC dalam peluang masuk univ? Peluang masuknya. Iya. Oke. Peluang masuk univ sebenarnya aku kurang tahu ya. Kalau sekolah-sekolah yang lain peluang masuk univ, tapi kalau IC sendiri aku lihat kan IC Insan Cendekia itu salah satu yang terkenal gitu. Kalau aku biasanya kenalan sama anak kuliah gitu ya. Kamu dari mana? Dari IC. Oh yang sekolahnya nomor 1 itu ya. Meskipun ya yang nomor 1-nya Serpong, tapi kita kan salah satu cabangnya. Ya terbawa lah namanya gitu kan ya. Nah itu salah satu apa ya, kayak kelebihan bahwa IC itu dipandang tinggi sama orang-orang. Meskipun ya kita itu masih baru kan ya, IC Pasuruan itu masih baru. Tapi yang nama Insan Cendekia udah kemana-mana tuh, se-Indonesia pun tahu Insan Cendekia gitu. Dan kalau lihat peluangnya ya,
aku kurang tahu. Tapi kalau misalnya IC Serpong itu gede banget. Gede banget. sih. Itu gede banget. Kenapa ya? Karena yang pertama kan emang IC Serpong itu yang pertama, IC pertama. Terus kemudian juga alumninya juga bagus-bagus, ikut olim-olim, dan kita sebagai IC Pasuruan kan juga mencontoh IC yang sudah sukses, sehingga peluang kita ke depannya lebih besar. Untuk sekarang ya peluangnya, atau kalau dibandingkan sama IC lainnya masih belum setara gitu kan ya. Masih banyak IC lain yang lebih lebih bisa masuk ke univ-univ tertentu gitu, misalnya lewat jalur SNBP atau prestasi gitu sih. Oke. Nah, Mas kan orang Jawa nih, orang Jawa Timur, terus kuliahnya di Jawa Barat. Pasti ada nggak sih culture shock, entah itu dari budaya belajarnya ataupun budaya-budaya yang ada di ITB-nya itu? Ada nggak sih, Mas? Oke, kalau aku sendiri ya merasain bahwa ITB itu lingkungannya sangat kompetitif. Kenapa? Karena di situ kita akan dites lagi. Kan kita masuknya udah tes nih. Kita masuknya udah tes, udah susah payah untuk masuk ke ITB, dan itu belum ada jurusan. Kita kan masih statusnya fakultas. Kalau kita mau masuk jurusan, kita harus berlomba-lomba lagi sehingga kita bisa keterima di jurusan tersebut. Nah, itu pertama, yaitu lingkungan yang kompetitif. Yang kedua, tentu ya Jawa Barat. Yang kita tahu bahwa banyak orang Sunda sih kalau menurutku. Apalagi di ITB, aku kan di asrama tuh, teman-temanku kebanyakan tuh Sunda, dan bahasa mereka Sundanya kayak lancar banget gitu. Kalau mereka omong-omongan antara orang Sunda, itu aku nggak tahu deh mereka tuh ngomong apa gitu kan ya. Tapi meskipun gitu, aku juga ingin belajar bahasa Sunda lebih lanjut gitu. Ada beberapa temanku yang juga nawari kayak, ayo belajar bahasa Sunda gitu. Berarti sekarang udah bisa berbahasa Sunda belum? Wah, kalau sekarang belum sih, masih ada keinginan gitu. Oke. Terus, nah, aku pengen tanya-tanya tentang jurusan Mas Saif. Kan buat jurusan kuliah itu untuk bidang kebumian ada banyak juga kan. Tapi apa yang membuat Mas Saif itu akhirnya yakin untuk memilih jurusan teknik geologi? Untuk bidang kebumian kita tahu di olimnya ya. Di olimnya kan ada 4, ada oceanografi, meteorologi, geologi sama astronomi. Terus aku lihat geologi ini memiliki prospek besar ke depannya dan juga dibutuhkan di masa depan, apalagi buat Indonesia. Kita tahu Indonesia ini kan terletak di cincin api Pasifik. Nah, ini salah satu kelebihan Indonesia di geologinya. Jadi Indonesia tuh banyak sekali sumber daya alamnya, kayak mineral-mineralnya. Terus juga, tapi di sisi lain ada juga bencananya. Juga terdapat bencana, dan semua itu tergantung SDM-nya kan, SDM yang mengolah negara tersebut. Sehingga aku ingin berkontribusi menciptakan Indonesia yang sejahtera dengan memaksimalkan kekayaan alam yang tadi, karena Indonesia ada di cincin api Pasifik tersebut. Oke. Nah, kalau teknik geologi sendiri tuh yang dipelajari apa aja sih, Mas? Atau fokusnya itu mengarah kemana? Oke, untuk teknik geologi sendiri itu sebenarnya agak luas ya. Ada kayak pemetaan, ada eksplorasi, dan semacamnya gitu. Lebih luas dari yang namanya pertambangan. Misalkan salah satu yang serumpun ya, itu pertambangan. Di ITB juga ada pertambangan. Nah, bedanya kalau yang pertambangan ini, yaitu lebih menjurus ke tambangnya doang, kurang luas. Sedangkan di geologi, kamu masuk pertambangan bisa, pemetaan bisa, eksplorasi bisa, dosen pun bisa gitu. Jadi untuk geologi ini fieldnya atau lapangannya lebih luas gitu daripada yang lain. Oke. Nah, ada nggak sih, Mas, tips and trick memilih jurusan kuliah? Kira-kira apa aja sih yang harus dipertimbangin? Oke, yang pertama tuh kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Kita tuh minatnya di mana, terus kita itu pinginnya apa ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa tentuin kenapa sih kamu pilih jurusan tersebut. Apakah untuk meraih cita-cita ke depan, atau hanya sekedar untuk kuliah biasa aja. Nah, itu kita harus tentuin juga. Terus yang ketiga, setelah kita menentukan jurusan, habis tujuannya kenapa kita pilih, kita harus yang namanya melakukan riset. Kita lakukan tuh yang namanya riset atau mencari segala hal yang berkait dengan jurusan tersebut. Misalnya pas kuliah, kita nanti itu belajar apa aja di dalam, misalnya matkulnya apa aja. Terus bisa jadi dosennya siapa aja. Terus buku-buku yang dibutuhkan untuk belajar di jurusan tersebut apa aja. Nah, dari situ kita tahu dan kita mengukur diri apakah aku akan mampu berlama-lama di jurusan tersebut. Kan kuliah 4 tahun ya, nggak sebentar ya. Nah, itu makanya kita harus yang namanya melakukan riset. Nah, setelah riset kita bisa nentuin tuh jalur-jalur untuk masuk ke jurusan tersebut. Misalnya ITB sendiri cuma ada 3 jalur tuh, SNBP, SNBT sama Mandiri.
Dan setelah kita menentukan semua jalur ini, yang terakhir yaitu kita bikin rencana ke depan. Kita tuh setelah tahu semuanya, kita mau ngapain sih? Kita mau menyiapkan bagaimana aja sih sehingga kita bisa masuk ke jurusan tersebut dengan 3 jalur tersebut. Oke. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan Mas untuk kita nih yang masih sekolah di sini, terutama untuk yang masih kebingungan dengan potensi dirinya di kelas 10 ini? Oke. Jadi Insan Cedekia itu bukan sekolah biasa. Kalian tuh anak-anak pilihan dan tentunya masuk sini kan seleksi banyak sekali yang gugur dan kalian tuh salah satu yang terpilih gitu ya. Sehingga 3 tahun di sini kalian usahakan gunakan semaksimal mungkin untuk mengukur prestasi, untuk mencatatkan sejarah bagi kalian sendiri gitu. Kalian pasti setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Sehingga di IC ini lebih baik untuk diperdalam kelebihan tersebut sehingga kalian akan mencatatkan sejarah untuk diri kalian sendiri masing-masing. Oke, itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang pengen kami sampaikan. Terus terima kasih banget udah mau diganggu waktunya dan diwawancarain kayak gini. Oke, dari aku terima kasih untuk Mas Saif. Sekian, terima kasih Mas.